Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FA Channel. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sholat yang ada 5 waktu. Sholat duhur yang 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Kenapa alasannya kok ada 4 rakaat, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Kami mulai dulu bahwa sholat itu ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh, terus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang pertama sholat subuh. Dulu sholat subuh itu diwajibkan pada Nabi Adam, dan sholat duhur itu diwajibkan pada Nabi Daud. Sedangkan sholat asar diwajibkan pada Nabi Sulaiman. Sedangkan sholat maghrib diwajibkan pada Nabi Yakub. Dan sholat yang terakhir, sholat isya, itu dulu diwajibkan pada Nabi Yunus. Pada umat Nabi Muhammad, 5 sholat tadi diwajibkan semua. Dari sholat subuh sampai sholat isya itu diwajibkan pada umat Nabi Muhammad. Kami sebut kenapa dalam sehari dan semalam itu kita diwajibkan sholat 5 waktu. Lianna autadad dunya khamsatu jibalin bayyanaha al-ka'batu. Alasannya bahwa sholat itu hanya ada 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, karena bumi itu diperkuat oleh paku yang berupa gunung di antara Ka'bah. Ada 5 gunung, salah satunya gunung Jabal Uhud, Jabal Ainain, Jabal Rahmah. Itu salah satu paku dari bumi. Ulama membandingkan gunung yang menjadi paku bumi tadi dibandingkan pada sholat 5 waktu. Komentar ulama, fas-shalawatul khamsu autaduddin, bahwa sholat 5 waktu adalah pakunya agama. Selanjutnya Allah Ta'ala memfardhahkan dan mewajibkan sholat subuh hanya 2 rakaat. Kenapa kok hanya 2 rakaat? Ulama berkomentar dalam satu kitabnya, wa hikmatu qauni subhi rak'ataini baqa'u kasrin naumi, yang artinya kenapa kok hanya 2 rakaat? Karena masih ada sisanya rasa ngantuk. Selanjutnya Allah Ta'ala memfardhahkan kita sholat duhur dan sholat asar 4 rakaat. Kenapa kok hanya 4 rakaat? Kok sebanyak itu? Kenapa? Ulama berkomentar, hikmatu qaunid duhri wal asri arba'an tawaffurun nasyati indahuma, yang artinya hikmat Allah Ta'ala memfardhahkan sholat duhur dan asar 4 rakaat karena di waktu duhur dan asar itu berkumpulnya semangat kita. Kita masih bersemangat untuk melakukan sholat. Allah Ta'ala memfardhahkan 4 rakaat. Selanjutnya, kenapa Allah Ta'ala memfardhahkan kita sholat maghrib 3 rakaat? Ulama juga berkomentar, wa hikmatu qaunil maghribi thalathan al-isyaratu ila annaha witrun nahar, yang artinya bahwa kita difardhahkan sholat maghrib 3 rakaat. 3 rakaat itu isyarat bahwa termasuk dari witirnya siang. Maksudnya witirnya siang, di waktu siang kita ada witirnya juga. Apa? Di waktu akhir siang itu ada witirnya juga. Apa? Itu sholat maghrib 3 rakaat. Kalau di akhir malam itu ada witir 3 juga. Kalau di waktu siang juga ada. Selanjutnya, hikmat kita sholat isya difardhahkan oleh Allah 4 rakaat. Ulama berkomentar dan memberi ilmu kepada kita apa wa hikmatu qaunil isya'i arba'an jabru naqsil ibadati fil laili anin nahar, yang artinya Allah Ta'ala memfardhahkan sholat isya itu 4 rakaat karena meminimalisir ibadah di waktu malam. Kenapa kok bisa begitu?
Kalau di waktu siang itu kita sholat duhur dan sholat asar, sedangkan rokaatnya 4 berarti 8. Kalau malam kita sholat maghrib 3, sedangkan isya kalau tidak diberi 4, kalau tidak diberi 4 maka hanya hitungan sedikit, dalam artian bahwa kita itu sholat di waktu siang 8, dan di waktu malam kalau isya diberi 4 rakaat maka menjadi 7, tinggal 1 untuk mencapai 8. Dapat ulama beda lagi kenapa kita sholat duhur dan asar 4 dan sholat maghrib itu 3, sholat subuh kok 2. Ulama beda pendapat juga. Komentarnya ulama, faqad ja'alallahu ta'ala lil malaikati ajnihatan matna wa thulatsa wa ruba. Matna wa thulatsa wa ruba. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama malaikat itu dengan sayap 2, ada yang bersayap 3 dan juga ada yang bersayap 4. Maka fatatawassalu bis sholati isnen wa thulatsa wa ruba, itu bertawassul bahwa sholat bagaikan sayap yang terbang untuk mencapai ke langit dan diterima oleh Allah. Terakhir, kenapa Allah Ta'ala memfardahkan kita sholat di waktu subuh, sholat di waktu duhur, dan sholat di waktu asar dan seterusnya? Ulama berkomentar, kenapa kita di waktu subuh diwajibkan sholat? Tadkiran linikmatillahi ta'ala fi batni ummi, yang artinya itu mengingat kita yang masih ada di dalam perut ibu, yang tidak lepas dari nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala di waktu subuh mewajibkannya. Terus selanjutnya, kenapa kita diwajibkan sholat duhur? Bahwa kita harus ingat bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dilahirkan tadi di waktu subuh, sama seperti terbitnya matahari. Matahari terbit, kita juga lahir, duhur kita sholat, tadzkiran linikmatillahi ta'ala. Yang selanjutnya, kenapa kita diwajibkan sholat asar? Karena kalau kita sudah lahir, kita beranjak dewasa, menjadi tua, Allah Ta'ala mewajibkan kita sholat asar, tadzkiran lisuyukhihi, mengingat kita bahwa sudah tua. Selanjutnya, kenapa kita diwajibkan sholat maghrib? Karena tadzkiran limautihi, karena mengingat kita yang akan mati. Dan selanjutnya, kenapa kita kok diwajibkan sholat isya? Ulama juga berkomentar, tadzkiran lifanaihi, mengingat kita yang akan hancur di alam kubur, maka kita diwajibkan sholat isya. Dan sampai di sini dulu, mungkin ntar kami upload lagi video-video yang lebih menarik tentang asal usul manusia, tentang asal usul yang lain. Mungkin cukup. Qala hada Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.